masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, salam Imago Dei, suster Bapak Ibu Guru, staf pegawai, serta anak-anak yang kami kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pagi. Tuntunlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, benar. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, suster, bapak, ibu guru, serta staf pegawai, bacaan Injil kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali agar semakin menumbuhkan iman pengharapan kita kepada Bapa di surga. 3 hal yang disebutkan dalam Injil yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, memberikan sedekah tangan kiri tidak perlu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ketika kita memberi, hendaklah kita memberi dengan tulus hati. Jangan tujuan kita memberi agar diberi kembali atau mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, dalam hal berdoa, cukup masuk ke dalam kamar, pintu ditutup, karena hanya kita sendiri dan Tuhan yang akan berkomunikasi bersama. Di saat kita berdoa, berarti kita menjalankan komunikasi dengan Allah. Makanya, hendaklah kita berdoa di tempat yang hening, tenang, bukan di tempat yang ramai, agar dapat dilihat banyak orang dan terlihat baik di mata orang lain. Nah, yang ketiga, dalam hal berpuasa, tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain dengan tampak wajah yang lesu, pucat, dan tidak bersemangat. Pesan Yesus yang disampaikan dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, agar kita tidak menjadi orang yang munafik di hadapan orang-orang di sekitar kita. Kita boleh saja menampilkan diri sebagai orang yang baik, orang yang murah hati, dermawan, suka menolong, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita yang paling dalam. Anak-anak yang terkasih, Bapak, Ibu guru, suster, dan staf pegawai, kiranya kita dapat menjadi pelayan Allah yang bekerja di dalamnya dengan sepenuh hati, tulus dan rendah hati. Apapun yang kita lakukan, selebihnya Tuhan Allah lah yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai peserta didik dan baik sebagai guru maupun sebagai staf pegawai. Kiranya ya Bapa, kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Yesusku.
yang ku